Arsenal masih memimpin klasemen Premier League, namun performa dan dinamika tim terus menjadi sorotan. Hasil imbang lawan Nottingham Forest bikin Declan Rice tak bisa menahan amarah saat peluit akhir dibunyikan. Belum selesai, bursa transfer mulai panas. Arsenal siap belanja besar, ada Güler masuk radar, dan Anthony Gordon bisa mengancam posisi Martinelli. Drama, ambisi juara, dan isu panas Arsenal, semua kita bahas sekarang. Jangan kemana-mana. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Gabriel Martinelli, sosok ceria dan religius di ruang ganti Arsenal. Gabriel Martinelli digambarkan sebagai sosok yang ceria dan jauh dari temperamen, penuh permusuhan oleh orang-orang di internal Arsenal. Menurut laporan @isanhan_. Motivasi besar penyerang asal Brazil itu bersumber dari kecintaannya yang mendalam terhadap sepak bola, sebuah nilai yang ditanamkan sejak kecil oleh sang ayah, Joao, ketika Martinelli tumbuh di Amerika Selatan. Semangat tersebut terus menjadi fondasi utama dalam perjalanan karirnya hingga kini bersama The Gunners. Di dalam keseharian tim, Martinelli dikenal dengan senyum yang hampir selalu terpancar di wajahnya. Sikap positif itu berpadu dengan pendekatan yang sangat disiplin dalam setiap sesi latihan. Ia disebut sebagai pemain yang konsisten, menjaga standar profesionalisme tinggi, baik saat latihan maupun dalam persiapan menuju pertandingan, sehingga menjadikannya figur yang dihormati di lingkungan skuad Arsenal. Tak hanya di atas lapangan, Martinelli juga aktif dalam kehidupan spiritual tim. Ia tercatat bergabung dengan kelompok pemain Kristen di Arsenal untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui doa bersama sebelum pertandingan, di mana ia kerap terlihat bersama rekan setim seperti Noni Madueke dan Jurrien Timber. Peran ini semakin menegaskan Martinelli sebagai pribadi yang seimbang, menggabungkan profesionalisme, karakter positif, dan keyakinan dalam karir sepak bolanya. William Saliba masih jadi pemain persentase kemenangan tertinggi di Arsenal. William Saliba menorehkan pencapaian impresif bersama Arsenal dengan mencatatkan persentase kemenangan tertinggi di antara seluruh pemain klub setelah tampil dalam 100 pertandingan atau lebih. Berdasarkan data yang dirilis @LiveScore, bek tengah asal Prancis tersebut membukukan tingkat kemenangan sebesar 67,6%, sebuah angka yang menegaskan pengaruh besarnya dalam kebangkitan performa The Gunners dalam beberapa musim terakhir. Catatan tersebut semakin istimewa karena Saliba berhasil melampaui nama-nama legendaris Arsenal. Ia mengungguli duo fullback era Invincible, Lauren dan Ashley Cole, yang selama ini dikenal sebagai bagian penting dari tim tak terkalahkan musim 2003-2004. Fakta ini menunjukkan bahwa kontribusi Saliba di lini belakang tak hanya konsisten, tetapi juga berdampak langsung pada hasil pertandingan. Sejak menjadi pilihan utama di jantung pertahanan, Saliba tampil sebagai pilar penting dalam sistem permainan Mikel Arteta. Ketangguhan bertahan, ketenangan dalam menguasai bola, serta kemampuannya membaca permainan membuat Arsenal kerap tampil dominan saat ia berada di lapangan. Rekor ini sekaligus menegaskan status Saliba sebagai salah satu bek terbaik yang dimiliki Arsenal di era modern. Arsenal siap gelontorkan dana untuk datangkan kreator kelas atas. Setelah menggelontorkan lebih dari 250 juta euro pada bursa musim panas lalu, The Gunners kini lebih selektif dan fokus pada pemain muda berpotensi elit. Di tengah persaingan ketat Premier League, Arsenal menyadari pentingnya memiliki kreator kelas atas yang mampu memberi pembeda dalam laga besar. Profil Arda Güler dianggap cocok dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola yang diterapkan Arteta. Real Madrid tidak berada di bawah tekanan untuk menjual, dan Arda Güler sendiri masih terikat kontrak panjang. Artinya, transfer ini hanya bisa terjadi jika Madrid benar-benar diyakinkan. Dengan kesiapan dana hingga 57 juta pound sterling, Arsenal telah menunjukkan keseriusannya. Kontrak Güler masih berlaku hingga 2029 dan klub berada dalam kondisi finansial yang sangat stabil. Menurut laporan media Spanyol Vicahes, Arsenal dikabarkan siap mengajukan proposal bernilai mendekati nominal tersebut. Untuk memuluskan langkah tersebut, Arsenal bahkan disebut mempertimbangkan skema peminjaman dengan kewajiban membeli, sebuah formula yang kerap digunakan untuk menembus negosiasi klub-klub elit Eropa. Anthony Gordon siap geser Martinelli.
Anthony Gordon mendadak menjadi sorotan seiring rumor ketertarikan Arsenal pada bursa transfer musim panas mendatang. Winger milik Newcastle United itu disebut-sebut masuk dalam daftar target utama The Gunners dengan valuasi mencapai 60 juta pound sterling. Jika transfer ini terwujud, bukan tidak mungkin akan ada dampak besar di lini serang Arsenal, termasuk terhadap masa depan Gabriel Martinelli. Statusnya sebagai pemain yang telah diuji di Premier League membuat Newcastle diyakini akan mematok harga tinggi, terlebih kontraknya masih panjang. Arsenal disebut siap bergerak agresif untuk mendatangkan winger kiri baru sebagai bagian dari proyek jangka panjang Mikel Arteta. Meski musim panas lalu sukses merekrut pemain di hampir semua lini, sektor sayap kiri dinilai masih membutuhkan peningkatan. Mereka akan mengincar posisi sayap seperti Anthony Gordon dan Nico Williams. Kita semakin sering melihat Anthony Semenyo dan Rafael Leao dalam tekanan, kata David Ornstein dikutip dari Football London. Sudah dibantu King MU, Arsenal malah seri lawan Nottingham Forest. Arsenal mendapat angin segar dalam perebutan gelar setelah Manchester City tertahan di Old Trafford. Manchester City bertandang ke markas Manchester United dengan harapan menutup jarak dengan Arsenal yang memimpin klasemen sementara Liga Premier. Namun gagal terwujud. City kalah 0-2 dari Manchester United. Di sisi lain, Arsenal yang dapat kesempatan memperlebar jarak malah gagal memanfaatkan kesempatan. Arsenal tertahan di markas Nottingham Forest 0-0. The Gunners gagal bikin gol padahal tampil dominan sepanjang laga. Nottingham versus Arsenal berlangsung di City Ground pada laga lanjutan Liga Inggris Minggu 18 Januari 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal gagal bikin gol meski tampil dominan sepanjang laga. Mereka mencatatkan 60% penguasaan bola dibanding Nottingham yang hanya 40%. Arsenal juga lebih menekan dengan melepas 8 tembakan. Tuan rumah hanya 3 tembakan. Peluang tersebut gagal dikonversi Arsenal jadi gol. Skor 0-0 mengakhiri 90 menit. Tambahan satu angka bikin Arsenal kini meraih 50 poin di puncak klasemen. Mereka unggul 7 poin dari Manchester City di urutan kedua. Nottingham di posisi ke-17 dengan baru meraih 22 angka. Declan Rice terlihat masih berada di atas lapangan ketika peluit akhir dibunyikan usai Arsenal kembali kehilangan poin di ajang Liga Premier. Gelandang timnas Inggris itu tertangkap kamera meluapkan emosinya dengan mengucapkan kata-kata bernada frustrasi. Fucking shit every fucking time. Yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap hasil yang kembali tidak sesuai harapan. Reaksi spontan Rice tersebut menegaskan betapa besarnya tuntutan dan standar tinggi yang ia tetapkan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tim, di tengah persaingan ketat perebutan posisi papan atas klasemen. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!